Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Tiarasari, NPM 5211193, kelas 4E. Dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD, dengan materi konsep dasar kurikulum. 1. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, serta kurir yang berarti tempat berpacu. Jadi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Juga penilaian kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum dapat menjadi pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, prinsip kurikulum. Terdiri dari 5 prinsip yang meliputi: A. Prinsip relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2. Relevansi keluar, yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang B. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bersifat luas, bukan statis, karena harus mengikuti tuntutan dan keadaan saat ini. C. Prinsip berkesinambungan. Prinsip dalam pengembangan kurikulum memiliki makna sebagai penyusun pedoman pengajar harus dirancang secara profesional antara program materi yang akan diajarkan dengan aspek perilaku. D. Prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum. Prinsip ini berhubungan dengan cara guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan implementasi kurikulum di kelas, sedangkan untuk siswa berkaitan dengan cara mereka memahami pelajaran. E. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan tenaga, waktu, serta biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang memuaskan. 4. Fungsi kurikulum terdiri dari 4 macam yang meliputi: yang A. Untuk siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. B. Untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajar pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada anak didik. C. Untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggara pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawas kepala sekolah, juga indikator. D. Untuk masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua siswa, adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. 5. Dasar pengembangan kurikulum. A. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek secara langsung akan menjadi isi materi pendidikan, oleh karena itu kurikulum harus menyesuaikan perkembangan iptek pada saat ini. B. Landasan psikologi. Psikologi perkembangan mempelajari tentang perilaku dan sifat perkembangan terhadap perkembangan aspek, perkembangan tugas, perkembangan individu, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan individu, di mana semuanya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendasari pengembangan kurikulum. C. Landasan filosofi. Landasan filosofi pendidikan merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji tentang apa, bagaimana, dan mengapa. Pendidikan bagi seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filosofi pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk tercapai proses pembelajaran yang ia akan lakukan. Yang D. Landasan sosial, budaya, dan agama.
Perkembangan landasan sosial dan agama dikembangkan dengan mempertimbangkan, berinteraksi, merespon, dan didasarkan pada perkembangan sosial budaya, pada perkembangan dalam masyarakat baik dalam konteks lokal, nasional, dan global. 6. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, relevansinya dengan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan memiliki 8 standar kependidikan. Yang pertama, standar isi. Standar ini berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, standar proses yang memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga, standar penilaian pendidikan, yaitu standar yang terkait dengan penilaian analisis dan evaluasi hasil belajar siswa. Yang keempat, standar kompetensi lulusan, yaitu standar yang berkaitan dengan pencapaian standar dan hasil belajar para peserta didik. Yang kelima, standar pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Yang keenam, standar pengelolaan, yaitu berkaitan dengan pengelolaan yang perlu dilakukan untuk seluruh elemen pada institusi pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan yang berkaitan dengan anggaran sekolah. Yang terakhir, standar sarana dan prasarana. Standar ini berkaitan dengan infrastruktur yang terdapat pada institusi pendidikan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.